Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zalia Afna. Saya dari kelas 10-8, absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali buku biografi yang sudah saya baca yang berjudul Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Sukemi dan Ida Ayu. Awalnya, beliau diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit, akhirnya namanya diganti dengan Soekarno. Saat Soekarno berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Mojokerto. Lalu, dia diasuh dengan seorang pembantu yang bernama Sarinah. Sarinah adalah pengaruh terbesar dalam hidupnya. Dari Sarinahlah, Soekarno belajar mencintai rakyat jelata. Salah satu buku karya Soekarno pun berjudul Sarinah. Pada tahun 1915, Soekarno masuk Hugere Burger School atau biasa disebut HBS hingga lulus pada tahun 1921. Selama di HBS, Soekarno mondok di rumah Haji Umar Said Djokroaminoto, Ketua Syarikat Islam. Soekarno juga kursus politik kepada Agus Salim, Suhardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Kemudian, Soekarno bergabung dengan Jong Java Surabaya pada tahun 1918. Setamat HBS, Soekarno kuliah di Institut Teknologi Bandung. Beliau lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Kemudian, dia mendirikan Biro Arsitek dengan teman-temannya. Banyak bangunan di Bandung yang merupakan rancangan beliau, contohnya Penjara Sukamiskin. Semasa kuliah hingga bergelar insinyur, Soekarno mondok di rumah Haji Sanusi. Beliau sering berinteraksi dengan Dow Westeker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro yang merupakan tokoh indisi partai. Pada tahun 1926, Jurnal Indonesia Muda menerbitkan artikel yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme yang merupakan tesis pertama Soekarno tentang persatuan Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, para tokoh Alchemist Study Club mendirikan PNI dan Soekarno menjadi ketuanya. Soekarno menjadi tokoh politik yang diincar oleh pemerintah kolonial. Hingga akhirnya Soekarno ditangkap. Pada saat diadili, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan. Hal itu membuat pemerintah kolonial marah dan hingga akhirnya Soekarno dipenjara selama 4 tahun di penjara Sukamiskin. Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada bulan Januari 1932. Namun, beliau kembali ditangkap pada tanggal 31 Juli 1933 karena membuat pamflet yang berjudul Menuju Indonesia Merdeka. Soekarno menyesal dan meminta maaf serta berjanji untuk keluar dari politik. Kemudian, beliau dibuang ke Flores. Pada bulan Juni 1942, Soekarno kembali ke Jawa dan menjadi penasihat Departemen Urusan Dalam Negeri. Kemudian, pada tanggal 8 Desember 1942, Soekarno mengumumkan berdirinya Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Kemudian, Jepang membentuk Jawa Hokokai pada tanggal 1 Maret 1944. Lalu, pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang juga membentuk BPUPKI. Persidangan BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara yang akan dibentuk. 5 dasar tersebut diberi nama Pancasila. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Lalu, beliau menemui Soekarno-Hatta dan meminta mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, mereka tidak setuju dengan permintaan Sultan Syahrir. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok
dan kembali ke Jakarta pada malam harinya. Soekarno-Hatta tiba ke Jakarta pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka dan anggota PPKI langsung rapat menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan selesai pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari menjelang subuh. Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI. Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sampai saat itu. Masih panjang perjalanan bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah. Pada tanggal 4 Januari 1946, pemerintahan Indonesia pindah ke Yogyakarta. Pemerintahan Indonesia berubah menjadi parlementer. Kemudian pada tanggal 18 September 1948, Musso dan kawan-kawan memberontak dengan merebut Madiun. Musso mendirikan Republik Soviet Indonesia yang berhaluan komunis. Jenderal Sudirman memerintahkan A.H. Nasution untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. Tak lebih dari 2 minggu, PKI Madiun disapu divisi Siliwangi. Pada hari Minggu pukul 5 waktu Indonesia Barat, tanggal 19 Desember 1944, terdengar deru pesawat di atas Yogyakarta. Pesawat Mustang membom lapangan terbang Maguwo. Itulah agresi militer Belanda yang kedua. Bung Karno, Bung Hatta, dan para menteri ditangkap Belanda, tetapi Republik telah berdiri di Sumatera. Pada tanggal 14 Desember 1949, berdirilah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Soekarno dipilih menjadi Presiden RIS dan Hatta diangkat menjadi Perdana Menterinya. Pada tanggal 30 September 1960, Bung Karno menyampaikan pidato menggelegar di depan sidang umum PBB. Saat itu, dunia dilanda ketegangan akibat Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Bung Karno dan rekan-rekannya mendirikan gerakan non-blok pada tanggal 1 September 1961. Dunia pun mengenal Indonesia dengan Bung Karno-nya. Pada tanggal 1 Januari 1965, Bung Karno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Salah satu alasannya adalah penerimaan Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Malaysia dianggap sebagai anti-kolonialisme Inggris. Dalam perjalanan panjang sejarah Indonesia, Soekarno-Hatta saling bahu-membahu untuk membentuk dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Hatta mundur dari jabatan Wapres pada tanggal 1 Desember 1956. Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang berisi tentang pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Kelambanan Bung Karno dalam menyelesaikan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 memicu kemarahan rakyat. Kemudian, Bung Karno mengeluarkan Super Semar tanggal 11 Maret 1966. Sidang istimewa digelar MPRS tanggal 7 Maret 1967 yang berisi pencabutan kekuasaan pemerintah dari Soekarno dan pengangkatan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno wafat dalam status tahanan. Beliau ingin dimakamkan di Jawa Barat, tetapi pemerintahan Soeharto memutuskan memakamkan beliau di Blitar berdampingan dengan makam ayah bundanya. Bung Karno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan menjajah. Namun, perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Maksudnya, ketika di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa Indonesia adalah penjajah. Namun setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah, terutama soal persatuan Indonesia yang saat ini
sudah mulai meluntur. Karakter Insinyur Soekarno yang patut kita teladani adalah pantang menyerah, tegas, dan berwibawa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.